Pemirsa, untuk mengetahui kondisi cuaca laut di sekitar Selat Bali saat insiden terjadinya tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya, kita akan membahasnya dengan pihak BMKG yang saat ini juga terus memantau dinamika cuaca di wilayah perairan Banyuwangi dan sekitarnya. Ada Pak Eko Prasetyo yang merupakan Direktur Meteorologi Maritim BMKG sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Eko, bisa dijelaskan seperti apa kondisi cuaca dan juga gelombang laut di pagi hari ini, terutama tadi pagi saat insiden kapal tenggelam ini terjadi, Pak? Baik, pertama kami ucapkan duka yang mendalam atas kejadian laka laut pada dini hari tadi. Kondisi cuaca saat ini memang sedang terus kita monitor untuk diteruskan kepada kawan-kawan Basarnas untuk membantu upaya evakuasi dan pertolongan. Saat ini masih sangat kondusif kondisi cuaca yang terjadi di Selat Bali, di mana gelombang maksimum 1 meter, kemudian kecepatan angin juga tidak lebih dari 10 knot. Kondisi cuaca cenderung berawan. Untuk arus laut masih terpantau dalam kategori rendah, ini bisa dimanfaatkan untuk upaya pertolongan dan evakuasi. Sedangkan analisis dari kejadian laka laut tadi malam, untuk tinggi gelombang dalam 2 jam kejadian hingga saat kejadian, kemudian 1 jam setelah kejadian itu maksimum 1 meter dengan kecepatan angin maksimum 14 knot. Ini pantauan dari alat pemantau cuaca kami di pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Kemudian untuk arus maksimum terjadi 1,7 meter per detik. Ini kategori sedang. Ini yang dapat kami laporkan terhadap kondisi cuaca pada pagi hari ini di fase pencarian dan evakuasi sekaligus pertolongan, dan juga bagaimana kondisi cuaca di saat kejadian tadi malam. Demikian. Ya. Baik, Pak Eko, dengan situasi seperti itu yang tadi Anda sudah jelaskan pada malam hari pada saat insiden kapal ini tenggelam, kemudian analisisnya ini seberapa jauh kapal ini terseret dengan arus laut yang ada kondisi seperti itu? Ya, dari menyimak kecepatan arusnya hingga 1,7 meter per detik ke arah selatan, ini hanyutan atau korban ini bisa kita pantau di sisi selatan Selat Sunda sebagai upaya cepat ya. Jadi kita efektifkan kegiatan upaya pencarian dan pertolongan ini di sisi selatan Selat Bali, sehingga kita bisa melakukan upaya efektif ini kategori sedang, dan memang akan terus meningkat ya sesuai dengan fase atau tipe arus laut di Selat Bali. Baik, kalau melihat dari situasi cuaca, di mana baiknya tim SAR gabungan amannya melakukan proses pencarian? Ya, kami terus berkomunikasi dengan kawan-kawan SAR dalam proses pencarian, terutama pencarian efektif ya terhadap korban di laka laut tadi malam. Sehingga seperti yang kami sarankan tadi, arus laut menuju ke selatan, arah selatan Selat Bali, upayanya di sekitar sana. Kemudian juga perlu pencarian di sekitar pesisir Bali dan Banyuwangi ya. Ini karena kan waktunya sudah cukup lama, lebih dari 7 jam, sehingga kemungkinan juga bisa disisir ya di sepanjang garis pantai di Bali, sisi barat maupun di Banyuwangi sisi timur. Demikian. Baik, berarti bisa mulai menyisir ke garis pantai baik itu di Bali ataupun di Banyuwangi, seperti itu Pak ya? Demikian ya. Ya, Bapak, kemudian terkait dengan cuaca dan situasi seperti saat ini, dinamikanya seperti apa? Apakah proses pencarian bisa dilakukan sepanjang hari ini? Ya, dari prediksi kami bisa dimaksimalkan untuk proses pertolongan dan pencarian.
hingga nanti tengah hari nanti sangat kondusif. Nanti kami pantau kembali dari pantauan citra radar kami untuk kondisi terkini dari cuaca di Selat Bali. Baik, apa yang perlu diperhatikan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian agar tetap bisa aman dalam proses mencari? Ya, kawan-kawan SAR sudah punya SOP ya, tentunya sangat paham apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, terus dukungan informasi apa yang dibutuhkan. Ini kita akan sering latihan bersama juga, jadi akan sudah bisa lancar dan cepat nanti dalam upaya pertolongan dan pencarian ini. Kami ingin coba ketahui Pak, apakah ada peringatan dini terkait dengan gelombang tinggi atau mungkin cuaca yang ekstrim sebelum kejadian terjadi di sana? Ya, benar sekali. BMKG kan sudah hadir 24 jam ya di Pelabuhan Ketapang, di mana BMKG memberikan informasi prediksi setiap 1 jam ya terhadap upaya menjaga keselamatan pelayaran di penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Dan memang untuk kondisi tadi malam, kondisi cuaca lebih pada kuasa kondusif ya. Baik angin, gelombangnya hanya arus laut saja yang cukup kencang, 1,7 meter ini yang sudah kami berikan informasinya, dan kami sebarkan ke seluruh stakeholder di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, termasuk para pemilik kapal dan nahkoda. Dan ini tentunya diharapkan bisa membantu di dalam perencanaan layar yang aman. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan kepada kami, Eko Prasetyo yang merupakan Direktur Meteorologi Maritim BMKG. Pak Eko, selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.